Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa, sebuah bangunan yang dijadikan bengkel bubut di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Besarnya api dengan cepat merembet dan membakar dua mobil yang sedang terparkir tak jauh dari bangunan yang terbakar. Kobaran api terus membakar sebuah bangunan yang dijadikan bengkel bubut di Jalan Bandengan Utara 1, Tambora, Jakarta Barat saat dini hari. Bangunan semi permanen yang terbuat dari material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Selain bengkel bubut sudah terbakar, dua mobil yang berada tak jauh dari titik api juga ikut dilalap si jago merah. Api bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidur ngebeledak aja pada itu kan bubut udang bubut masih fungsi sih, tapi langsung gede aja gitu Pak, langsung gede sampai ke belakang tuh mobil kena tuh kalau nggak salah itu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ditinggal penghuni liburan, rumah susun berlantai 4 yang berada di kawasan Komplek PU Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Senin dini hari. Petugas damkar Jakarta Selatan yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tak terjadi perembetan ke ruangan sebelah. Menurut petugas, sedikitnya 3 kamar yang berada di lantai 2 rumah susun berlantai 4 terbakar. Belum diketahui pasti apa penyebab terbakarnya 3 kamar ini. Diduga api muncul dari salah satu kamar rumah susun yang ditinggal oleh penghuni liburan. Jadi untuk kejadian kebakaran di komplek PU ini adalah rumah susun. Rumah susun yang ditinggal sama penghuninya, jadi keadaan kosong. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Merak mengeluarkan informasi potensi banjir rob di wilayah pesisir pantai Banten. Potensi banjir rob akan berlangsung pada 30 Desember hingga 5 Januari 2025. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Merak mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob wilayah pantai perairan Selat Sunda dan perairan Tangerang Utara. Peringatan dini potensi banjir pesisir yang telah dikeluarkan dan diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember hingga 5 Januari 2025 terjadi di sejumlah wilayah yakni perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Fenomena fase bulan baru dengan meningkatnya curah hujan yang juga akan meningkatnya ketinggian pasang air laut maksimum dengan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Dari kami yaitu menghimbau bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut maksimum. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Merak mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan dampak dari potensi maksimum air laut dan memperhatikan informasi dari BMKG. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit, sementara Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona pada momen libur panjang. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ.
Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu. Murah sih karena ya biaya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantong parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor, serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada tahun baru. Sementara itu, area Pantai Ancol juga dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang. Lokasi yang tidak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi menjadi faktor mengapa Pantai Ancol masih menjadi favorit pengunjung sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski sempat terkendala cuaca, Pelabuhan Sanur Bali tetap dipadati ribuan wisatawan. Tercatat sudah ada 53.000 wisatawan yang melakukan perjalanan kapal cepat ke Pulau Nusa Penida dan juga Nusa Lembongan. Beginilah suasana Pelabuhan Sanur Denpasar yang dipadati ribuan wisatawan. Mereka akan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi 67 kapal cepat. Tingginya animo wisatawan membuat pihak Pelabuhan Sanur menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Banyak wisatawan yang sudah lama merencanakan liburan tahun baru di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, namun sempat terkendala cuaca. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana, cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih tiket atas nama siapa. Sejak 18 hingga 29 Desember, sebanyak 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sementara di bulan November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pergantian Tahun Baru 2025, ribuan penumpang memadati Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Warga memilih menghabiskan masa libur panjang di kampung halamannya di Pulau Sumatera. Pihak ASDP menyiapkan 33 kapal dan 7 dermaga untuk memperlancar arus transportasi tujuan Pulau Sumatera. Hingga saat ini, berdasarkan data Posko Bakaweni, selama 24 jam, realisasi total penumpang mencapai 34.586 orang atau naik 1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 34.159 orang. Sementara itu, kepadatan penumpang juga terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepadatan terjadi untuk rute penerbangan internasional pada malam hari, sedangkan untuk domestik ramai pada pagi hingga sore hari. Adapun rute favorit tujuan internasional, yakni Malaysia, Singapura, kemudian Jeddah. Sementara untuk domestik, yakni Denpasar, kemudian Medan, Makassar, Balikpapan, dan juga Surabaya. Pada momen libur Nataru kali ini, tak hanya ramai oleh pergerakan penumpang tujuan domestik, melainkan penumpang yang hendak menuju rute internasional.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan-rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita akan ke rekan Hasnugara terlebih dahulu. Ya, Hasnugara, bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi ini? Apakah sudah terjadi penumpukan penumpang yang akan merayakan pergantian tahun di daerah? Ya, terima kasih Aulia. Selamat pagi. Pemirsa juga perlu ketahui memang pada pagi ini, yaitu 2 hari menjelang libur pergantian tahun atau tepatnya tahun baru di 2025 nanti, pergerakan penumpang memang sejak subuh tadi terlihat normal. Artinya pergerakan penumpang yang melakukan perjalanan untuk libur pada pergantian tahun baru nanti ini itu sudah terjadi pada hari-hari sebelumnya. Memang kalau dilihat di belakang saya tidak terjadi adanya antrian para penumpang yang melakukan validasi check-in seperti pada hari-hari sebelumnya, di mana memang saat ini pergerakan penumpang itu diprediksi berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 138.000 orang, yang diikuti juga dengan pergerakan pesawat sebanyak 994 penerbangan, baik itu penerbangan domestik maupun internasional. Kita ketahui memang pada kemarin itu pergerakan penumpang di angka 150.000 orang. Pada hari ini memang sedikit agak mengalami penurunan. Dikarenakan memang para penumpang sudah berada di kampung halaman mereka dan juga lokasi kota-kota destinasi wisata yang saat ini sudah mereka kunjungi. Lalu kemudian pengelola Bandara Suta juga melakukan siaga terhadap aktivitas para penumpang yang melakukan perjalanannya, baik itu yang datang maupun pergi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, untuk melakukan pelayanan prima pada para penumpang yang ingin mengetahui informasi-informasi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu juga Aulia, para penumpang di sini dihimbau agar datang 2 sampai 3 jam untuk tiba di Bandara Soekarno-Hatta agar tidak terjadi antrian begitu. Baik, dan terima kasih. Pesawat. Baik, terima kasih atas informasinya Hasnugara. Kita selanjutnya akan ke rekan Iskandar Nasution. Ya, Iskandar, bagaimana suasana di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah masih dipadati pemudik? Dan apakah jelang pergantian tahun ini dimanfaatkan warga untuk mudik atau berlibur ke Pulau Sumatera? Silakan dengan laporan Anda. Baik, kami dapat saya memastikan bahwasannya pada pagi hari ini terlihat jumlah kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera terlihat lengang. Demikian, karena memang dari untuk cuaca hari juga pada malam hingga pagi tadi ini Pelabuhan Merak terus diguyur hujan. Namun demikian, pihak PT SDP sendiri masih terus menyiagakan pelayanan dan telah menyediakan 33 kapal ro-ro dan 7 dermaga telah disiagakan. Untuk data terakhir yang kami peroleh untuk jumlah penumpang yang dicatat pada hingga malam tadi ada tercatat sebanyak 417.154 penumpang, dan untuk kendaraan tercatat sebanyak 99.082 unit kendaraan yang sudah diseberangkan menuju Pulau Sumatera. Demikian. Baik, terima kasih Iskandar atas laporan Anda, dan tadi terima kasih juga pada Hasnugara yang melakukan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, pemirsa, merayakan malam pergantian tahun menjadi momentum berharga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu hotel ternama menyediakan paket komplit perayaan malam tahun baru untuk keluarga. Hotel Arya Duta Menteng di pusat kota Jakarta menawarkan pengalaman spesial untuk merayakan tahun baru.
Dengan harga paket mulai dari 3 juta rupiah, para tamu bisa menikmati kamar superior yang nyaman sekaligus akses ke konser eksklusif di Grand Ballroom. Tahun ini Arya Duta Menteng menghadirkan nostalgia dengan penampilan spesial dari band T5 yang pasti menambah keseruan malam pergantian tahun. Berbagai fasilitas menarik lainnya yang ditawarkan antara lain kolam renang dengan perosotan raksasa dan jacuzzi, ruang gym yang lengkap, serta sauna untuk relaksasi. Tak hanya itu, di area pool anak-anak bisa mengikuti baking class, bermain Lego, membuat sushi, sensory class, dan festival taman bermain yang dapat menambah keseruan serta pengalaman baru bagi anak. Untuk urusan kuliner, Hotel Arya Duta Menteng menghadirkan JP Bistro yang menyajikan sarapan dengan menu khas tradisional hingga internasional. Sementara itu, Ambiente Restoran yang mengusung tema rustic yang menghadirkan menu spesial tahun baru seperti Tomahawk MB7 Steak dan menu andalan Charcoal Pizza yang dibakar langsung dari tungku. Dengan berbagai tipe kamar, fasilitas, dan hiburan, Arya Duta Menteng menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan malam tahun baru yang tak terlupakan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.